adalah jalur instalasi listrik yang untuk mengalirkan muatan listrik ke dalam tanah. Resiko kecelakaan atau kerusakan akibat listrik dapat dihindari. Untuk menghidupkan otaknya ditandai dengan layar LED menyala. Ada knob untuk pengaturannya. Untuk versi Pro, knob ini bisa ditekan ke bawah untuk mengkalikan kelipatan time. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang kontrol panel dari Atom 1. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, baik tentang mesin ini, tentang roasting, ataupun tentang kopi lainnya. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gaskeun. Bagian ini harus diperhatikan. Silahkan cek kondisi colokan listrik rumah masing-masing, apakah sudah ada groundnya atau belum. Ground itu apa sih? Ground atau grounding adalah jalur instalasi listrik yang berfungsi sebagai jalur alternatif untuk mengalirkan muatan listrik ke dalam tanah, sehingga resiko kecelakaan atau kerusakan akibat listrik dapat dihindari. Mengingat mesin ini memiliki daya yang cukup besar dan memiliki perangkat elektronik yang kompleks atau ruwet, jadi pastikan jalur listrik grounding sudah tersedia. Dan jika belum tersedia, tapi memaksakan, beberapa resiko yang akan ditanggung adalah terkena sengatan arus listrik, ataupun listrik statis dari putaran motor. Jika ada kerusakan berbahaya, terjadi kecelakaan. Ada beberapa alternatif cara memasang grounding sendiri. Bisa dicek cara memasang grounding sendiri atau bisa bertanya di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Pertama, saya jelaskan. Ada dua pilihan koneksi ke layar Roslog, yaitu menggunakan Bluetooth untuk Android dan menggunakan kabel untuk desktop atau PC. Saya menggunakan koneksi Bluetooth, jadi untuk power si otak mesin menggunakan charger handphone dicolokkan ke mesin. Pertama, setelah unit mesin sudah dihubungkan ke kontrol panel, kita colokkan power dari USB dahulu. Untuk menghidupkan otaknya, ditandai dengan layar LED menyala. Jika layar LED sudah menyala, baru kita colokkan listrik utama. Kemudian, ada dua tipe kontrol panel yang dijual, versi Pro dan versi manual. 1. Safety shutdown untuk perlindungan switch on-off. Jika dirasa ada sesuatu yang janggal, ketika ditekan ke bawah, dia off secara total. Ketika diputar ke kanan, dia on. Lalu ada dua tombol push button lock, di bawah dan di atas. Kalau ditekan ke bawah, dia on. Kita tekan lagi tombolnya, akan ke atas, dia off. Tombol yang bawah adalah untuk switch on-off blower, dan atas untuk switch on-off heater. Nah, ketiga switch on-off ini tidak akan masuk datanya ketika di-save. Jadi, data yang akan masuk ketika di-save adalah pengaturan putaran dari blower fan untuk agitasi dan heater power untuk pengaturan suhu pemanas. Biasakan, pertama, nyalakan dulu yang bawah atau blowernya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti heater jebol karena blower masih off. 3. Ada knob untuk pengaturan yang bawah untuk presentasi kekuatan blower dan yang atas untuk pengaturan heater. Untuk versi Pro, knob ini bisa ditekan ke bawah untuk mengkalikan kelipatan putaran. Pada blower, ketika belum ditekan, dia akan bervariabel tiap step putaran satu angka, dan ketika diklik muncul huruf F, singkatan dari phase, maka akan dikalikan 10 tingkat setiap stepnya. Sedangkan untuk power heater, awalnya 10 tingkat, kemudian ketika diklik ganti mode ke kelipatan 100 step. Variabelnya menjadi lebih banyak, antara 10 sampai 1000 step. 4. Ada dua display LED untuk manual. Satu di bawah adalah display menampilkan tegangan listrik dalam satuan voltase yang kita transfer ke dalam blower, dan display kedua adalah display untuk melihat suhu di dalam drum mesin. Kemudian untuk versi Pro ada 4 display, sedikit berbeda dengan manual. Layar pertama dari bawah itu untuk display presentasi blower dari 20 sampai 90%. Sengaja tidak dibuat mentok agar durability-nya bisa lebih awet. Lalu untuk nomor 2, untuk power konsumsi daya dengan satuan watt yang ingin kita transfer ke dalam heater. Jadi, kita juga bisa mengontrol berapa daya maksimal yang kita pakai. Display ketiga adalah informasi suhu pada drum mesin. Dan yang terakhir adalah informasi apakah mesin sedang dijalankan manual atau otomatis dengan tanda-tanda sebagai berikut. UFL adalah artian dari unfollow atau manual digerakkan manusia. Lalu ada tanda PFL atau power follow, otomatis mengikuti data dari power yang disimpan. Dan yang terakhir ada BFL, yaitu bin follow, otomatis mengikuti suhu di dalam drum. Saya sarankan untuk otomatis lebih baik pakai power follow, karena tingkat presisi hasilnya sangat konsisten sesuai dengan data awal. Besok saya akan upload cara memakai aplikasi Mangkocak Roaster. Saya Tegaru dan this is my time.